Jadi sebenarnya apa sih itu mental kepiting alias crab mentality? Selamat datang lagi di Seputar Internet, podcast yang kalian nggak perlu nonton videonya, kalian tinggal pasang headset dan dengerin gua ngoceh. Kali ini gua mau ngoceh tentang mental kepiting, mental yang sering banget gua temui di internet. Mental kepiting ini kayaknya asal muasalnya masih belum jelas dari buku apa atau dari pelajaran apa. Mungkin kalau kalian udah tahu duluan silahkan komen di bawah. Tapi artinya selalu sama, yaitu ini adalah sebuah kiasan atau gambaran tentang sifat seseorang yang nggak bisa ngelihat orang lain yang dia kenal atau dia ketahui itu lebih tinggi darinya. Tinggi dalam artian bukan tinggi badan ya, tapi berbagai macam hal. Fenomena ini bisa kalian temuin kalau kalian pernah ngelihat kepiting di rumah makan seafood ya, atau dimanapun lah kalian lihat videonya di YouTube juga ada pasti. Kalau kepiting itu dikumpulin di dalam satu ember, kepiting itu pasti berusaha untuk keluar dari ember tersebut. Kepiting-kepiting yang somehow udah berhasil hampir mau keluar, itu tiba-tiba kayak dipetot, ditarik lagi sama kepiting yang masih berada di bawah biar dia gagal keluar. Nah, gue secara ilmu kehewanan nggak tahu nih apakah benar nih ya bahwa emang itu sifat kepiting gitu ya, nggak akan membiarkan temennya keluar sendirian gitu, mesti keluar bareng-bareng. Jadi satu jadi keluar semua atau nggak keluar sama sekali, atau simply mereka ya lagi panik dan berusaha keluar dengan cara menarik apapun yang bisa mereka tarik. Kebetulan temennya yang udah ada di atas ketarik. Karena dari beberapa macam versi yang gue baca di internet, bahkan kepiting yang hampir berhasil keluar, kalau misalnya ia mencoba keluar lagi akan dibunuh dan dikeroyok sama kepiting yang masih tertinggal di dalam. Apakah ini benar apa tidak? Silakan anak-anak biologi jawab di bawah. Yang pasti, istilah mental kepiting ini memang selalu digunakan untuk menggambarkan sesosok manusia yang nggak bisa ngelihat orang lebih sukses daripada dia. Dia selalu berusaha untuk membuat orang lain jatuh dan kembali ke level dia. Sebelum internet, mental kepiting ini biasa digambarkan ke orang-orang yang demen ngejatohin orang secara diam-diam gitu. Misal ya ini kayak di sinetron gitu loh. Misalnya ada orang sukses gitu kan, terus dibilang, ih babi ngepet gitu kan. Ada cewek punya duit banyakan dikit, ih pasti dia jablay, pelacur gitu-gitu kan. Ada teman berkarir tiba-tiba naik pangkat, wah pasti ngewek nih sama bosnya nih dan lain-lain gitu. Ya kira-kira begitulah gambaran ekstrem dari mental kepiting di lingkungan keseharian kita. Contoh yang gue ingat terjadi sama temen gue adalah ketika temen gue itu berusaha untuk mulai olahraga kayak gue, mulai nge-gym. Teman-temannya tuh bacot banget. Bacotnya tuh yang kayak kelihatan banget gitu. Nggak suportif tapi malah aneh-aneh gitu. Tiba-tiba bilang kayak, percuma kalau lo nge-gymnya cuma seminggu sekali, lu tuh nggak bakal kurus, emang lu genetikanya gendut. Lu ngapain gym malam-malam, nggak ada gunanya tahu. Lu nge-gym udah setahun nggak ada six-pack-nya, gagal itu. Nah, orang yang ngomong tadi tuh orang yang nggak pernah nge-gym. Nggak rela aja gitu temennya berupaya untuk memperbaiki kualitas hidupnya untuk nggak gendut lagi kayak si kepiting ini gitu. Tapi si kepiting ini tuh kayak ya berusaha untuk membuat dia kembali ke levelnya. Udah jangan nge-gym, kita sama-sama gendut dan nggak sehat aja. Jatuhnya jadi kayak gaslight juga nggak sih? Nah, itu crab mentality tuh ada dua jenis juga gitu. Ada yang diomongin orang itu ke orang lain biar orang lain jadi nggak suka sama dia. Ada juga yang ngomong langsung gitu biar orang ini kembali ke level yang sama dengan dia. Nah, masuk ke era internet, crab mentality ya sama kayak gitu. Tapi terjadinya ya di sosial media. Komen-komen di internet yang ya kayak nggak rela aja gitu ada orang lebih sukses daripada dia. Nah, dari perspektif gua rasa semua orang itu awalnya punya crab mentality. Dan alasannya satu, iri, dengki. Kalau iri yang membuat lu jadi semangat sih nggak apa-apa ya. Atau iri yang menurut gue tuh ya utarakan aja gitu kalau lu iri. Kayak gue gitu, gue nggak pernah nutupin bahwa gue tuh selalu iri sama orang ini nih, dua orang ini nih. Orang yang jago main musik, bikin musik, sama orang yang jago gambar. Dua orang itu akan selalu membuat gue iri karena gue udah coba gue udah coba les, gue udah coba belajar, nggak bisa bahkan gue basicnya. Jadi gue tuh selalu iri gitu sama mereka. Tapi ya gue iri yang ya udah bilang aja gue iri, tapi gue nggak berharap mereka tuh jatuh, karirnya gagal, gambarnya hancur, rumahnya kebakaran, di cancel di Twitter, kena masalah, sama bapaknya meninggal, punya utang dan lain-lain. Gue nggak pernah ya, gue iri dan ya udah gue cuma bisa iri. Mungkin yang kayak gitu jatuhnya kategorinya dengki kali ya. Nah itu orang-orang dengki kayak gitu tuh. Dan menurut gue kita semua dulu dengki. Gue pun crab mentality dulu. Sumpah gue tuh zaman-zaman sekolah gue sangat-sangat dengki sama orang. Gue merasa dunia tuh
tuh nggak adil ya, dan memang dunia nggak adil gitu. Bahwa gue hadir dalam keadaan yang serba kurang, nggak jago pelajaran, tampang nggak ganteng, fisik nggak bagus, nggak jago olahraga, nggak punya keahlian keren lainnya. Gue cuman jago main game, gue cuman ngerti utak-atik komputer, gue juga cuman ya nonton beberapa film. Sehingga gue dengki sama cowok-cowok yang gampang banget nembak cewek. Jujur gue nggak berani nembak cewek. Gue juga iri sama murid-murid yang pinter banget, gampang banget gitu jawab pertanyaan guru gitu, ranking 1 sampai 2 sampai 3 gitu, juara umum lah, menang olimpiade lah. Gue tuh udah sampai belajarnya sampai diawasin gitu ya, sampai mau nangis gitu belajar. Kok gue nggak bisa banget ngehafalin ini, ngehafalin itu, ngerti rumus ini, rumus itu, susah banget gue dapet ranking. Dan jujur, sejujur-jujurnya gue akan jujur, gue tuh nyumpahin mereka dalam hati gue gitu, biar mampus lu, biar sakit terus lu, biar gagal hidup lu, biar nggak dapat universitas yang lu mau, SMA yang lu mau, SMP yang lu mau. Karena ya gue bisa apa? Gue cuma bisa dengki. Karena gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya kemampuan. Tapi itu semua berubah semenjak gue sadar bahwa selama ini cara gue mendengki itu adalah cara pemalas, cara paling gampang, dan memang cara play victim aja gitu. Semacam bilang ya salah lu hebat gitu. Orang harusnya nggak hebat kayak gue. Ilustrasinya seperti ini. Ini gue. Ini teman-teman gue yang gue iri dengkikan. Mereka di atas kan. Instead of gue mengejar mereka, ternyata lebih mudah gue jatohin mereka sehingga mereka berada di level yang sama dengan gue. Itulah iri dengki gue dulu. Itulah crab mentality gue dulu. Dan gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah atau masih di tahap yang seperti ini. Padahal kalau kita pakai matematika sederhana, nih orang yang gue iri dengkikan, ini gue. Kenapa nggak gua kesini? Kita sama-sama keren, kita sama-sama hebat, kita sama-sama berprestasi. Dan mereka akan berprestasi lagi, gua akan berprestasi lagi. Di mereka berprestasi, gua berprestasi lagi. Dan terus. Dan dari itu semua, iri gua yang udah nggak dengki lagi, membuat gua berada di posisi yang lebih baik dari gua yang dulu. Tanpa gua harus ngelukain orang lain, nyakitin orang lain, nyumpahin orang lain yang buruk-buruk. Ya, itulah gua dulu. Zaman-zaman gua dengki-dengkinya sama orang. Zaman-zaman gua malas ngapa-ngapain, malas mengejar sesuatu, malas menghasilkan dan mendapatkan prestasi. Ternyata memang lebih mudah dan lebih gampang menjatuhkan orang daripada kita bawa diri kita sendiri naik. Padahal secara matematika sederhana, kan lebih enak kita ikutan kaya, lebih enak kita ikutan berprestasi, lebih enak kita kejar dia daripada kita sliding di tengah jalan gitu. Itu sih yang gue pengen ceritain ke kalian tentang crab mentality atau mental kepiting yang bahkan gue lihat ya, makin kesini tuh makin banyak gitu di social media. Padahal dulu crab mentality tuh terjadi tuh di sekitaran kita, ngerti gak sih lo, sama orang-orang yang kita kenal gitu. Aneh banget menurut gue ya di social media tuh bedanya ya sama yang gue alami ya, crab mentality gue ya. Lu dengki sama orang yang bahkan orang itu nggak kenal lu. Aneh lu. Lu berharap influencer ini mati, jatuh, miskin, bangkrut, kena penyakit apalah segala macem gitu ya, sampai delete account gitu. Yang lu dengkiin aja nggak kenal lu, nggak tahu kalau lu tuh hidup, nggak tahu kalau lu tuh nafas hari ini. Tapi seiri dengki itu lu, sebenci itu, se-hateful itu lu sama orang. Ya agak-agak bagaimana ya? BPJS kayaknya sih sekarang udah lumayan meringankan beban biaya ke psikolog kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu kalian sadar apa nggak, tapi ini banyak banget gue liat di internet yang kayak gitu. Beda ya, lu akan lihat bedanya deh orang yang crab mentality sama orang yang pure kritik aja gitu. Emang nih orang pengen mengkritik gitu, bukan orang yang pengen crab mentality. Nggak. Menurut gue lu bisa ngekritik dan ngatain gitu, tapi lu baca kalimatnya full, lu liatin orang ini kayaknya nih orang emang nggak pengen aja ada orang lebih sukses daripada dia. Lu akan ketemu deh, lu akan menemukan bedanya deh. Dan buat gue masih bisa berubah. Gue bisa berubah. Momen yang bisa bikin gue berubah tuh adalah ketika gue tahu kalau ternyata gue bisa berprestasi juga. Gue bisa achieve sesuatu juga kalau gue suka. Kalau gue emang rutin ngelakuin itu. Yaitu ketika gue menemukan passion gue di film. Dimana gue dipinjemin kamera sama bokap dan gue berusaha untuk membuat film. Dan gue diapresiasi film gue sama angkatan gue gitu. Sama teman-teman sekelas gue gitu. Gue kayak, oh, ternyata bisa ya, gitu loh. Ternyata gue juga jago ya di bidang tertentu gitu. Mungkin gue jelek di matematika, jelek di sejarah dan lain-lain. Dan ya silakan iri gitu, tapi jangan dengki sama orang, jangan berharap orang itu jadi kenapa-napa hanya karena gue nggak bisa menyaingi dia. Dan orang yang gue iriin, orang yang gue dengkiin, malah ngapresiasi gue. Gimana no cara bikinnya? Gue langsung kayak, oh, gitu loh kayak, gitu loh kayak, wow, so kita setara ya gitu. Ngerti gak lo kayak, oh shit, I thought lu dewa lu kasta lu di atas gue. Ternyata enggak, kita setara ya. Bahkan di bidang ini gue di atas lo ya. Shit gitu kayak, oke. Ya itu momen gue nggak tahu kalau kalian gimana. Mungkin kalian bisa cerita-cerita juga di komen di bawah pengalaman kalian terhadap crab mentality. Mungkin kalian yang pernah jadi pelaku crab mentality atau kalian pernah jadi korban crab mentality. Ayo kita cerita-cerita di kolom komentar di bawah. Intermezzo dikit, akhirnya gue mensibukkan diri gue untuk bikin film pendek, bikin video-video YouTube. Terus gue
gue inget banget ada seseorang yang semacam gue tandain sebagai, wah gila dia bikin video-video YouTube-nya lebih bagus, jiwa seninya lebih bagus daripada gue. Gue gak nyumpahin dia aneh-aneh, gue malah bilang, gue mau bikin yang lebih bagus daripada lo. Gue begitu akhirnya. Di situ tuh gue momen kayak, gue mau kompetitif, gue gak mau jadi mental kepiting bangsat yang ngebuang-buang masa muda gue gitu. Gue mau saingin dia gitu, tapi sehat gitu, ngerti gak lo? Gue mau saingin dia secara sehat gitu. Terus dia ternyata sadar gitu gue saingin. Jadi dia bikin apa, gue bikin ini. Dia bikin apa, gue bikin ini. Kita sampai sekarang belum pernah kenalan, kita sampai sekarang belum pernah bertemu. Sampai suatu hari dia bilang, oh keren bro video lu. Gue kayak, I did it, gue bisa. Fuck. Iya men, percaya sama gue, lu bisa keluar dari crab mentality. Lu bisa lebih dari itu. Matematika sederhana aja, daripada lu terus di bawah, mending lu kejar dia, lu saingi dia, lu kalahi dia dengan lu yang ke atas, bukan lu turunin dia ke bawah. Ingat pesan Eno Bening itu ya, lu catat baik-baik di otak lu sekarang. Kalau lu mau hidup yang lebih baik, kalau lu mau hidup yang lebih sehat, kalau lu mau ngelihat diri lu lebih baik dan gak menyesal sama apa yang selama ini lu lakukan di real life dan internet. Ya, itulah dia podcast sederhana Radio Singham. Kalau kalian suka dan mau support konten-konten kayak gini, kalian bisa klik tombol join di bawah dan kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah kalian bisa kayak gini, chatnya keluar di video-video gua kayak gini. Dan ya, itu aja sih buat kalian semua. Silakan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih berada di kebingungan dalam hidupnya, quarter life crisis karena selama ini mungkin dia gimana dan segala macam. Mungkin akan membantu, mungkin ini adalah jawabannya. I don't know, but thank you udah dengerin podcast gua. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.